Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Risma Wasia. Pada channel kali ini aku bakalan bercerita sedikit tentang peradaban Islam di Spain, atau kita kenal itu dengan Spanyol. Nah, sebelum sebelum pada inti, kita harus kenal dulu nih, Spanyol tuh negara yang seperti apa. Spanyol atau Spain ini merupakan tempat paling strategis bagi Eropa pada waktu itu untuk menggali peradaban Islam yang tak tertandingi, baik dalam bentuk hubungan politiknya, sosialnya, perekonomiannya, dan peradaban antar agama. Ibu kota Spanyol pada saat itu dalam bahasa Arab itu disebut Andalus, atau kita sering dengar itu dengan kata Andalusia. Dulunya ini bernama Iberia. Nah, ketika Romawi berkuasa abad kedua, mereka menamainya Asbania. Oke, Spanyol ini adalah negara yang memiliki luas wilayahnya 5.570 km persegi dengan luas daratan 498.980 km persegi dan luas perairannya itu mencapai 6.390 km persegi. Nah, menurut Hitti bahwa Islam pada masa 711 hingga 1490 Masehi ini pernah mencatat status tercemerlang di dalam sejarah pemikiran orang Eropa dan pada abad pertengahan, sehingga disebut sebagai The Golden Age atau masa keemasan. Sungguh luar biasa ya negara Spanyol ini. Lanjut, mulai deh sejarah Islam masuk ke Spanyol atau Spain ya kawan-kawan. Yang pertama, Islam masuk pertama kali ke Spanyol itu pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam ini telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Nah, penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara ini berada pada zaman Khalifah Abdul Malik. Khalifah Abdul Malik ini mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'man ini digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Di zaman ini Musa memperluas wilayah kekuasaannya itu dengan menduduki Aljazair dan juga Maroko. Nah, di dalam proses penaklukan Spanyol itu terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa dalam memimpin pasukannya, yaitu ada Tharif ibnu Malik, ada Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Namun, yang paling terkenal itu adalah Tariq ibnu Ziyad hingga memiliki julukan penakluk Spanyol pada saat itu. Lalu Musa ibnu Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol itu sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq. Nah, Tariq ini lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol, tuh kan, benar? Nah, karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata terlihat. Tariq ini berhasil mengalahkan raja terakhir Gota, yaitu Raja Roderick. Dari situlah Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Toledo ini ibu kota kerajaan Gota pada saat itu ya. Lalu yang terakhir ini
Nah, di gelombang kedua dari penyerbuan kaum muslimin yang gerakannya dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi ini telah mampu menaklukkan seluruh Spanyol dan melebar jauh hingga ke Paris Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Next. Ini ada perkembangan yang dibawa Islam di tanah Spanyol, yaitu ada perkembangan ekonomi. Nah, jadi pada saat itu umat Islam membudidayakan pertanian yang dapat dijualbelikan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, pokoknya yang bisa diperjualbelikan. Lalu ada juga kemajuan intelektual dan ilmu agama seperti filsafatnya, sejarah, sains, sastra dan musiknya, fikih dan juga tafsirnya. Dan di sini juga mulai muncul cendekiawan-cendekiawan hebat yang ikut andil dalam memakmurkan peradaban Islam di Eropa ini. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada kemajuan bidang arsitektur. Contohnya ada Istana Alhambra di Granada, ada Istana Ja'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, dan Masjid Seville yang sangat indah. Pokoknya memang Spanyol ini tuh terkenal dengan arsitektur yang klasik. Di sini ada tokoh dan organisasi Islam di Spanyol serta perkembangannya. Ini itu dibagi ke 6 periode. Pokoknya di 6 periode ini tuh sudah termasuk tokohnya, organisasi-organisasinya, dan juga perkembangannya. Yang pertama itu ada periode pertama. Nah, periode pertama ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua itu pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang amir. Amir itu gubernur, seperti pemerintah gitulah. Tetapi sayangnya tidak tunduk kepada pusat pemerintahan. Lalu yang ketiga itu periode di mana umat Islam di Spanyol ini mencapai puncak kemajuan dan kejayaan hingga mampu menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Lalu yang periode keempat, nah pada masa ini Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi lebih dari 30 negara kecil. Dan dari sinilah mulai memasuki masa di mana pertikaian yang mengakibatkan terjadinya perang antar saudara, teman-teman. Nah, dan yang kelima ini periode di mana Spanyol Islam meskipun masih terpecah gitu kan dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni dari kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Lalu periode yang terakhir yang keenam, yaitu kekuasaan Islam merupakan pertahanan yang terakhir di Spanyol. Nah, kekuatan Islam yang terakhir di Spanyol ini pada tahun 1492 Masehi terjadi karena perselisihan orang-orang istana dan dalam memperebutkan kekuasaannya. Sini ada kehidupan umat Islam kontemporer di Spanyol. Yang pertama, Spanyol ini tepatnya di Andalusia ya, adalah tempat di mana Islam berjaya pada saat itu. Namun, sekarang sayangnya penduduk Islam itu menjadi minoritas loh di sana. Lanjut, yang kedua, masyarakatnya tidak memiliki fobia terhadap Islam sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Nah, inilah hebatnya Spanyol. Walaupun memang umat Islam sudah menjadi minoritas, namun penduduk-penduduk di sana itu tidak fobia gitu terhadap Nah, selanjutnya di Spanyol
ini ada regulasi bernama Pureza de Sangre. Maaf ya pembacaannya jika kurang benar. Yang artinya keharusan berdarah asli Spanyol untuk bisa menduduki jabatan penting di pemerintahan dan gereja. Tujuannya apa teman-teman? Agar mencegah munculnya kembali kekuatan lama pada Spanyol. Lalu yang terakhir, kalian harus tahu nih, di Alpujarras, yaitu di Andalusia, Muslim dapat hidup dengan damai bersama dengan negara lain. Jadi di sini Muslim itu, walaupun mereka beda agama, ada yang Islam, ada yang Katolik, ada juga agama lain, namun mereka bisa hidup bersama dengan damai. Selanjutnya itu, ini masalah kemunduran Islam di Spanyol. Ada 5 faktor yang menyebabkan mundurnya Islam di Spanyol. Yang pertama itu tidak adanya ideologi. Maksudnya apa? Jadi, masyarakat Islam di Spanyol ini terdiri dari berbagai etnis. Pada saat mulai pembentukan kekuasaan sudah mulai dibentuk, timbullah konflik, perselisihan, dan peperangan yang itu tuh mengganggu sekali terhadap politik, sosial, dan ekonomi pada saat itu. Sehingga dapat dipahami bahwa memang sangat sulit pada saat itu menyatukan ideologi mereka, sehingga ya tidak adanya ideologi yang mengakibatkan kemunduran Islam di Spanyol. Lalu yang kedua ini ada konflik penguasa Muslim. Nah, pada saat ini penguasa Muslim itu sudah merasa puas gitu dengan menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya. Lalu sehingga merasa puas ini, mereka membiarkan saja umat Kristen ini untuk tetap mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asalkan tidak adanya perlawanan persenjataan. Namun sayangnya nih, hal seperti ini menimbulkan pertentangan antara Islam dan Kristen yang tidak pernah berhenti, dan pada abad ke-11 umat Kristen ini memperoleh kemajuan yang pesat, sedangkan umat Islam berada pada masa kemunduran. Lalu selanjutnya ada kesulitan ekonomi. Nah, para pemimpin saat itu fokus sekali membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara serius, sehingga mereka lupa melalaikan pertumbuhan ekonominya. Akibatnya timbullah kesulitan ekonomi ini. Yang selanjutnya itu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Maksudnya ketidakjelasan ini itu membuat perebutan kekuasaan di antara ahli waris, karena kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan muluk al-Tawaif mulai muncul. Lalu Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Lalu yang terakhir itu ada keterpencil. Nah, Islam di Spanyol ini bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Kenapa? Karena Spanyol selalu berjuang sendiri tanpa mendapat bantuan dari siapapun kecuali Afrika Utara. Karena itulah tidak ada yang mampu membendung kebangkitan Kristen di Spanyol. Selanjutnya itu, ini masalah kemunduran Islam di Spanyol. Nah, sekian dari pemaparan saya. Bisa dilihat ini peta Spanyol. Bisa dilihat. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat untuk kalian, dan juga jangan lupa untuk di like and subscribe ya. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.